Oke, tadi kita udah ngobrolin Ya, sedikit banyak sambil soal, minum Mas Dani. iya ya sambil minum dulu Pak De. Ya, Soal bagaimana Pak De ternyata kemudian punya metode yang menarik, yang menurutku pada akhirnya kunci dari metode Pak De adalah pertama sensibilitas, tingkat sensitivitasnya Pak D, entah itu sensitivitas pikiran atau sensitivitas perasaan gitu, sama eh, tingkat kontrol pada diri Pak D gitu. itu. Yang kemudian Pak D bisa mengendalikan, bukan hanya mengendalikan tokoh, tapi mengendalikan pengetahuan Pak D gitu. Misalnya tokohnya cuma butuh pengetahuan 5 gitu, sementara Pak D punya pengetahuan 10. Maka kita kan tidak boleh mengeluarkan semua pengetahuan kita, padahal yang dibutuhkan cuma, karena yang dibutuhkan cuma 5 gitu. Dan Pak D berhasil mengontrol itu. Kemudian seperti yang aku bilang tadi, ketika Pak D bilang latihannya ada di kepala, kemudian ternyata kemudian Pak D berhasil menumbuhkannya karena kebutuhan naskah. Kan ada banyak aktor yang kadang-kadang tidak melihat kebutuhan naskah, tapi melihat apa yang dia bisa, sehingga dia lupa bahwa naskahnya itu nggak butuh itu. Kenapa kamu memunculkan itu? Tokoh di naskah itu tidak membutuhkan itu, tapi kamu memunculkan kemampuan yang memang kamu punya, tapi tidak dibutuhkan di naskah atau di karakter. Nah, kita tadi udah bicara soal itu, teman-teman. Nah, sekarang kita tahu bahwa, saya tahu, bukan kita ya, saya tahu bahwa Pak D ternyata juga aktif di film. Kemarin kalau film panjangnya Pak D, mungkin teman-teman pernah nonton, Pak D main di Empu. Kemarin sempat diputar di JAV juga, JAV 2018 kalau nggak salah. Terus dan juga di beberapa film pendek, dan juga atau di Ya, FTV. FTV Iya. dulu, di beberapa FTV Pak D juga ikutan main. Nah, bagaimana cara Pak D menggunakan metode itu di film? Apakah ada perbedaan antara panggung dan film dalam penggunaan metode yang Pak D punya tadi? ya ada. Karena juga saya pernah kerja di film sebagai artis, dan saya pemain figuran, pernah main film. Cuma belum sempat terorbit di film aja, akhirnya kembali ke panggung. Ketika, nah, yang sudah terlanjur itu, udah terlanjur lansia saya. Kalau saya waktu muda dulu punya kesempatan, ternyata tidak begitu jalannya kehidupan. Skenario kehidupan tidak begitu. Nah, saya di lansia aja, saya kembali dapat kesempatan main film. Ya di film sama panggung ya hampir sama tapi lain juga. Kalau di panggung kita geraknya besar, di film geraknya terbatas. Kalau di panggung kita harus lebar, keras, di film harus realis, lunak, ringan. Jadi dia nggak berlebihan, realis lah, natural lah gitu. Jadi bedanya cuma itu aja gitu. Jadi akhirnya ya karena sempat pernah di film ya penyelesaiannya udah lama lah. Yang penting saya natural gitu aja. Ya natural itu sesuai dengan pentas saya kan. Saya kadang-kadang pentasnya natural gitu. Jadi seperti saya sendiri yang main, seperti saya mengalami natural. Coba kalau di film kan harus halus gerakannya. Itu aja kan bedanya. Nah kemarin ketika saya ada kesempatan film ya, saya tunjukkan kemampuan saya. Tapi ya sesuai dengan karakter orang tua lah. Karena castingnya casting lansia orang tua, umur 70-an gitu. Jadi ya, itu hasilnya seperti itu penerapan saya. Oke, berarti kembali disesuaikan, kali ini bukan hanya pada naskahnya, tapi disesuaikan pada medianya. Iya. Dan Pak D punya kemampuan untuk menyesuaikan itu dengan cukup baik gitu. Kan film ada angelnya, ada sudut pandang dari kamera, ada artistik lampu. Kita harus menyesuaikan dengan itu. Mungkin suara dan lain-lain gitu. Jadi saya bisa cepatlah beradaptasi dengan itu. Saya sempat beberapa film di FTV, tempatnya Haji Deddy Miswar itu, Citra Sinema Film itu. Juga sempat film dengan Harvan, film Pangreh itu. Saya di sini tidak banyak bicara tapi acting. Dan film Pangreh sudah memenangkan beberapa festival di luar negeri, film pendek Pangreh. Itu. Sehingga apa namanya? Ya itulah. Saya lihat itu hasil daripada pengalaman yang saya lakukan. Dan sekarang ini akhirnya ya tetap saja saya berlatih lewat apapun, lewat nonton seni pertunjukan pun saya tetap berlatih. Menggambar saya tetap berlatih, melatih olah rasa, melatih tangan, melatih pikiran, menangkap sesuatu. Tadi Pak D sempat ngomong di luar video ini teman-teman. Tadi kita sempat ngobrol sama Pak D, dan Pak D sempat ngomong bahwa ketika Pak D menonton pertunjukan, Pak D menganggap bahwa itu sebagai ruang
latihan atau bahkan bukan ruang latihan, sorry, ruang pertunjukan yang Pak D juga sebagai bagian dari pertunjukan itu. Kalau aku salah bisa dikoreksi ya Pak D ya. Tadi waktu itu Pak D sempat cerita bahwa ya aku selalu ada di acara-acara apapun bukan karena sedang mencoba untuk mencari muka atau dan lain sebagainya gitu, karena itu adalah bagian dari pertunjukan. Ketika aku hadir adalah bagian dari pertunjukan. Mungkin Pak D bisa. Ya karena saya dulu suka pertunjukan. Dan saya kalau hadir di satu pertunjukan wajar-wajar saya orang pertunjukan kok. Saya berapa tahun sudah ditonton orang, kenapa ada pertunjukan saya nggak mau nonton. Oke. Kesadaran saya untuk sebagai pemain kan saja. Saya pemain ditonton orang banyak, berapa tahun saya ditonton beribu-ribu orang. Lalu sekarang ada pertunjukan kok saya nggak mau nonton. Saya datang ada festival teater Cirebon, festival teater di Unisda, di UMS, di UNS, ada pertunjukan teater ulang tahunnya, teater. Saya nggak diundang pun saya datang karena itu pertunjukan. Dan itu bagian daripada kehidupan saya. Sebab saya hadir di suatu pertunjukan sama dengan saya hadir di dalam ruang kesenian saya. Itu enggak ada. Nah, tadi Pak D sempat bilang bahwa ketika Pak D datang dan nonton pertunjukan, Pak D juga sedang melakukan pertunjukan. Iya. Maksudnya Gini, ketika saya nonton pertunjukan, saya bisa jadi sutradaranya di sana. Oh iya, oh konsep sutradaranya gini kok. Oh maunya gini ya. Oh itu aktornya gini. Oh kalau aku jadi dia mungkin lebih baik begitu ya. Oh ini kurangnya begini. Oh settingnya harus begini. Oh itu keliru, harusnya dia jalannya ke sana ini untuk baik. Dan itu harus blockingnya ke sana. Oh aku jadi dia harusnya begini reaksinya. Jadi saya pembelajaran itu sambil tidak melupakan bahwa saya nonton pertunjukan, menikmati pertunjukan itu. Gitu. Tapi di samping itu, di sini bekerja dengan refleks gitu loh. Tubuh saya itu alam sadar bahwa saya bekerja dengan refleks untuk menangkap itu semua. Dan itu merupakan pembelajaran saya di situ itu. Sehingga kalau saya jadi itu, saya akan begini. Ternyata benar ketika saya pentas TA, tugasnya angkatan berapa itu? Ya jadi saya di naskah Ayahku Pulang. Saya jadi ayah. Saya sering nonton Ayahku Pulang. Saya terapkan di sana. Ya bagus juga akhirnya juga. Dan setuju kawan-kawan bisa menangkap. Saya bisa jadi pemain tidak hanya saya bermain sendiri, tapi bagaimana saya bermain dengan naskah, dengan dialog ini membuat mereka semakin kuat. Kalau mereka lupa saya bisa mengingatkan tanpa merubah dialog, tanpa lupa saya bisa saling mengingatkan. Jadi improvisasi untuk mengingatkan dia, untuk mengangkat dia yang lemah bagaimana caranya. Ternyata bisa hasil dari itu. Menghidupkan suasana gitu. Nah, jadi pernah saya coba itu ketika saya jadi ayah di Ayahku Pulang. Saya coba itu. Aku pernah nonton Ayahku Pulang kok gini kurang. Coba. Ternyata lebih bagus lah di panggung gitu. Nah, sekarang cuma filmnya, dokumennya nggak ada. Oke, berarti yang dimaksud dengan ketika aku menonton pertunjukan, aku adalah bagian dari pertunjukan itu. Karena ketika menonton, Pak D berusaha untuk memposisikan kira-kira kalau aku jadi tokoh itu, aku akan begini. Kalau aku jadi sutradaranya, oh gini konsepnya, oh mungkin aku akan begini. Ketika aku jadi tokoh yang lain, mungkin aku akan begini. Pak D berusaha memposisikan bukan hanya sebagai penonton yang duduk dan menikmati pertunjukan, sebagai pelaku pertunjukan, tapi juga sebagai pelaku pertunjukan yang duduk, sebagai istilahnya, mengandai-andaikan diri sebagai pelaku pertunjukannya, sekaligus berusaha menikmati. Karena Oke, aku sepertinya akhirnya dapat bagaimana cara metodenya Pak D bekerja. Sepertinya ya. Ini dugaanku juga teman-teman mungkin bisa menyimpulkan sendiri. Cara metodenya Pak D bekerja adalah ternyata ketika misalnya dia menonton apapun pada akhirnya, bukan hanya menonton pertunjukan saja, bisa menonton aku bicara sekarang gitu. Pak D berusaha untuk memposisikan diri Pak D di orang yang sedang diajak bicara atau orang yang sedang dia tonton. Jadi secara tidak langsung hal itu membuat Pak D merasa bahwa apa yang Pak D tonton adalah milik. Karena kesadarannya dilemparkan ke sana, kesadaran dilemparkan ke pertunjukan itu, dilemparkan ke tokoh-tokoh tersebut gitu. Sehingga dalam kepala Pak D berputar, wah aku kalau jadi tokoh ini akan begini, kalau jadi tokoh ini akan begini, dan begitu seterusnya gitu. Dan ketika sudah selesai pertunjukan, dan ketika harus bermain satu tokoh yang sama kayak Ayahku Pulang misalnya, karena sudah pernah menonton beberapa pertunjukan Raden Saleh,
Pak De tinggal memutar kembali ingatan-ingatan yang pernah menonton Raden Saleh dan memposisikan seolah-olah ada di Raden Saleh. Begitu bukan Pak De? Iya, tapi tidak meniru sana loh. Iya. Ya, Karena saya- kembali lagi saya- pada yang Pak De bilang. Saya kembalikan kepada posisi Raden Saleh di naskah itu Iya. dan konsep sutradara, Iya, tapi lebih betul. kuat. Betul. Karena saya pernah melihat kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Hmm. Saya terapkan di sana dari Raden Saleh ini. Dan lagi yang itu, aduh lupa deh apa kita omong. Ini apa namanya? Yang penting itu pernah saya praktekkan di pertunjukan. Ketika saya pentas di Mimbar Teater Kentut, Festival Teater Kentut Rujito di Solo, di Teater Ruang. Saya di kesempatan pentas juga ada Tony Brul, ada Rita dari Makassar, ada apa, Mas Junet, siapa yang dari Padang Panjang jadi juri waktu itu. Saya turun pentas, saya pentas Jokasmo. Saya pentas itu saya bisa jadi penonton, saya bisa jadi lighting, saya bisa jadi artistik, saya bisa jadi pemain, saya bisa jadi apa, jadi penyesuaian. Jadi ketika ada yang salah dalam pentas saya, itu bisa saya perbaiki jadi sesuatu yang lain, bukan kesalahan. Ketika satu saat saya pentas Jokasmo ada kata-kata begini. Ya memang banyak wanita cantik jatuh cinta pada saya karena permainan saya. Ada dialog seperti itu. Ketika saya mau keluar dari ngomong dialog, ya memang ada tolong yang terjadi seperti ini di panggung itu. Penonton nggak tahu mungkin naskahnya kayak gitu, gitu. Tapi saya jadi keliru. Saya kami sosolan saya. Jadi ketika saya harus bicara, ya memang banyak wanita cantik jatuh cinta pada saya karena permainanku. Itu saya kata, ya memang banyak wanita itu. Kita ambil jalur, aku kaget. Duh, kamu keliru, kami sosokan. Iya gimana nih? Loh, penonton nggak tahu. Kamu harus improvisasi. Lalu bagaimana nih? Nah, banyak data-data yang muncul. Ini. Saya ambil satu. Oh, akhirnya terjadi. Ya begitulah. Ketika saya bicara tentang wanita cantik yang saya cintai, yang saya sayangi, saya jadi gagap omongnya. Hilang kan kesalahan tadi. Ketika saya ngomong, memang banyak wanita cetak blok. Hilang. Karena saya ngomong, bahwa ketika saya ngomong tentang wanita yang saya sayangi, saya jadi gagap. Bagi yang pada nonton, oh selamat dia improvisasi. Bagi yang belum nonton, oh itu terjadi di luar kesadaran. Jadi saya di sini kan, saya Thohir, saya sutradara, saya pemain, saya tetap kontrol ada terus di sini. Saya juga pemain penonton, saya jadi penonton nonton juga. Saya lighting, ada lightingnya keliru, jadi salah. Kekeliruan di panggung jadi masalah kan, jadi sesuatu improvisasi yang baik. Ketika lampunya keliru, saya ulangi lagi. Aduh, maaf penonton, saya stop. Keliru lampunya, bukan gini tadi. Ayo diulangi lagi. Penonton tidak apa-apa nerima. Karena saya dengan santai nerjang ke tembok tanpa merusak, saya kembali lagi tanpa merusak tembok lagi. Ketika lampunya salah, belum waktu nyala. Aduh, keliru mas, lampunya keliru. Penonton tertawa. Maaf penonton, kita ulangi lagi ya. Nanti kalau lampunya nyala ketika begini, ayo diulangi lagi. Dan penonton mau menerima. Itu yang terjadi pada pentas saya, sehingga pentas saya itu pentas relax, pentas santai, pentas tanpa merusak panggung, pentas tanpa merusak tembok. Jadi monolog yang dengan penonton tapi tidak berbicara tapi bisa nyambung gitu. Dan itu pernah saya praktekkan dan itu adalah hasil daripada latihan yang saya latih di dalam pemikiran saya. Menjadi bisa berimprovisasi secara langsung, bisa kesalahan yang terjadi pada panggung merupakan sesuatu yang lain, saya perbaiki, bisa saya ulangi lagi. Kan panggung nggak bisa diulangi, tapi saya bisa mengulangi panggung itu lagi. Jadi seperti itu Mas Ben, yang terjadi. Tapi tidak pernah, ya cuma itu ceritanya nggak pernah tertulis ya sini. Tapi sudah terekam di sini, jadi ada istilahnya ada semi autobiografi lah di sini. Tapi menarik Pak De, bahwa ternyata kemudian yang Pak De miliki di luar soal sensibilitas seperti yang aku bilang tadi adalah soal kontrol diri. Ya, Pak De tahu bagaimana ketika membuat sebuah kesalahan di atas panggung,
Pak De dengan cepat gitu pikirannya langsung oke, data apa yang aku punya untuk menutupi kesalahan ini dan bagaimana menutupi kesalahannya biar penonton tetap sadar bahwa ini tetap pertunjukan, bukan sebuah kesalahan yang terjadi di atas pertunjukan gitu. Itu kan butuh kontrol kan, karena ada banyak aktor yang ketika dia belibet atau ketika ada satu cue yang salah gitu dia akan langsung drop gitu karena ini nggak sesuai dengan apa yang sudah dilatihkan bla 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 gitu, dan kemudian akhirnya dia ngedrop dan permainan-permainan berikutnya sampai akhirnya terganggu gitu. Tapi menarik apa yang bisa digarisbawahi dari apa ceritanya Pak Ade adalah soal metodenya Pak Ade, terutama adalah soal pertama sensibilitas, kemudian kontrol atas diri, bukan hanya diri yang sadar tapi diri yang tidak sadar juga, alam sadar dan alam bawah sadar. Kemudian bagaimana Pak D membuat kehidupan yang ada di sekitarnya sebagai ruang belajar, memperhatikan orang lain sebagai ruang belajar, memperhatikan pertunjukan sebagai ruang belajar, dan memperhatikan hal-hal lain sebagai ruang belajar gitu. Kemudian lukisan sebagai salah satu bentuk latihan olah rasanya Pak D. Menarik. Pertanyaan terakhir Pak D, sebelum kita tutup videonya. Apa yang sekarang atau dalam beberapa waktu belakangan Pak D harapkan atas kehidupan Pak D? Ya, skenario kehidupan memang seperti inilah dari saya. Kan di luar bayangan saya, di luar gambaran saya. Saya cuma yakin bahwa sesuatu sudah tertulis. Ketika pena sudah diangkat, ada beberapa lembaran yang mengering. Pena diangkat, ada lembaran yang mengering, berarti sudah tersurat. Tapi bukan berarti kita harus pasrah, kita berusaha sebagai manusia. Kita terus berusaha. Gitu. Jadi kalau saya sekarang begini ya, memang akhirnya saya banyak nganggur, tapi harapan saya ya, saya tetap berkesenian lah. Ya mudah-mudahan kawan-kawan milenial masih bisa menerima saya, yang lansia, yang berkesenian ini, dengan metode realis komedi dan lain-lain. Dan saya masih berharap bisa berkiprah di film, karena sudah keterbatasan kan. Kalau saya waktu muda dulu, waktu muda dulu bisa punya seperti ini. Sekarang ini masih muda, mungkin lain lagi ya. Jadi sekarang ya berharap masih bisa pentas, berharap masih bisa berbagi ilmu, berharap masih bisa bermain film untuk sumber penghasilan saya. Karena ya nafkah saya tetap dari berkesenian, saya nggak punya pekerjaan lain. Ada melukis, saya mau jadi apa, saya mau jadi kerja di kantor, siapa yang menerima lansia. Karena masih banyak kawan-kawan muda yang nganggur, yang butuh pekerjaan. Bila tempat mereka, saya akan berjalan di tempat saya aja lah. Itu. Jadi saya berharap ya bisa main film lagi. Mudah-mudahan ada beberapa produser, sutradara yang bisa mengajak saya main saya film sesuai dengan castingnya. Juga ada kawan-kawan masih nerima pentas saya, masih bisa berpentas dan bisa berproses kesenian dengan kawan-kawan teater. Dan juga masih bisa melukis apapun bentuknya. Ya inilah, ya mengalir aja lah. Jadi sehingga kemarin itu ada di beberapa pentas saya, ada yang menarik, saya tutup dengan deklamasi. Karena pentas saya Jokasmo namanya, saya tutup dengan begini. Nama saya Jokasmo, aku lahir di atas panggung sandiwara. Diiringi suara gemburnya air hujan dan petir. Rumahku di kolam kecil berpagar lumut menghijau. Temanku adalah kuncup-kuncup bunga yang mencintai perjuangan dengan penuh kasih sayang. Tiap malam tubuhku terbang jauh ke angkasa, menjadi kerlip bintang gemintang, dan paginya turun bersama sinar matahari. Mengalir bagaikan air mengalir di antara bebatuan, berayap sampai puncak-puncak pohon, melewati bukit-bukit terjal, terbang bersama kepak saya burung menggaris cakrawala. Namaku Jokasmo, aku lahir di atas panggung sandiwara, diiringi suara hujan gemuruhnya petir. Tidak ada yang tahu tentang aku dari semua itu, kecuali hati nuranimu. Itu yang terakhir pentas saya tutup dengan itu. Jadi seperti bahwa aku adalah anak panggung,
Aku lahir di atas panggung sandiwara. Oke. Ya. Jadi tidak ada yang tahu tentang itu, aku dan semua kecuali hati nuranimu. Jadi inilah pentas saya, inilah saya Sutohir dengan pentas Pamung Jokasmo dan pentas-pentas yang lainnya. Ya dengan harapan bahwa kawan-kawan milenial muda masih berharap bisa kerjasama pentas di panggung, dan saya masih pentas dengan genre saya realis komedi, dan saya masih bisa berharap bermain film apapun juga lah dalam kehidupan yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Yang penting saya tidak merugikan orang lain, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kalau bisa, ya saya terus berjalan lah. Diam pun lelah, berjalan pun lelah. Lebih baik aku berjalan, bisa melihat sesuatu, bisa mendengar sesuatu, bisa mendapatkan sesuatu, bisa merawat sesuatu, dan bisa memberikan sesuatu pada orang lain. Itulah harapan-harapan saya. Oke, Ya. terima kasih Ya, Pak De. terima Pak De kasih, Tohir Mas. adalah Svidlovidov Vasily dalam naskah nyanyian angsa. Terima kasih, dan kalau teman-teman mau ajak Pak De main di filmnya, nanti teman-teman bisa kontak Pak De. Kita akan cantumkan nomor telepon Pak De, atau mungkin Pak De nggak punya Instagram ya? Iya, saya belum HP apa, Android saya rusak, yang ada HP jadul. Nanti biar kalau ada yang mau kontak Pak De, nanti biar bisa kontak Iya, sama lewat Mas Ben, kolektor. iya. Nanti kita akan menghubungkan ke Pak De. Dan terima kasih Pak De atas Ya. ilmu dan waktunya. Ada banyak sekali ilmu yang bisa kita dapetin di obrolan kali ini, dan ya doaku untuk Pak De tentu pertama sehat-sehat selalu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan semua kawan-kawan sehat. Harapan saya semua kawan-kawan seperti pertunjukan, ya, perfilman bisa berkembang dengan baik. Amin. Perfilman Indonesia bisa diterima di rumah sendiri. Dan kawan-kawan pentas bisa berkembang jadi pentas lokal, nasional, dan internasional. Ya, itulah harapan saya. Amin. Oke, terima Amin. kasih atas Terima kasih, semuanya. Pak De. Mohon maaf jika ada kesalahan. Slow. Sampai ketemu lagi di bincang aktor berikutnya. Demikian bincang aktor ke-34 Ya. dengan Pak De Tohir. Sehat Sampai walafiat, jumpa. jaga kondisi, jaga jarak, pakai masker, dan sering cuci tangan, pakai sabun. Terima kasih.